Selamat sore, dengan saya Letda CKM Dr. Ines Bastian Mulyadi, perwira prajurit karir Angkatan ke-26B, alumni Fakultas Kedokteran UKRIDA tahun 2010. Saat ini saya sedang bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, di mana setiap mahasiswa diwajibkan memiliki kemampuan hard skill dan juga soft skill untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat luas. Adalah di mana keterbukaan mereka memberikan setiap mahasiswa kesempatan untuk bertanya dan mereka dapat menjawabnya dengan baik sehingga mahasiswa dapat memahami materi yang diberikan. UKRIDA sangat berperan besar dalam membentuk saya menjadi dokter seperti saat sekarang ini, yaitu dokter yang memiliki kualitas sebagai 5-star dokter, yaitu care provider, decision maker, community leader, communicator, dan manager. Jangan ragu bahwa Fakultas Kedokteran UKRIDA adalah salah satu fakultas kedokteran terbaik di Jakarta. Halo, saya Dr. Arif. Saya dulu menempuh studi kedokteran umum di UKRIDA. Saya masuk angkatan 2009, kemudian lulus dilantik menjadi dokter tahun 2015. Saat ini saya sedang menempuh spesialisasi di bidang anestesi dan terapi intensif di Stadtkrankenhaus Delmenhorst di Jerman. Hal yang berkesan saat saya dulu kuliah di UKRIDA adalah banyaknya teman-teman yang sangat variatif ya. Ada teman-teman dari Malaysia sekitar 20-30 orang yang sekarang sudah menjadi sejawat dan kembali ke negaranya untuk bertugas. Menurut saya sangat penting dalam membentuk pola pikir menjadi lebih terbuka. Kemudian juga networking yang tentunya sangat penting dalam dunia kerja nantinya. Saya melihat UKRIDA sangat memfasilitasi proses perjalanan menjadi dokter itu menjadi lebih efektif ya. Terutama dalam hal jejaring rumah sakit, kita punya banyak sekali jaringan rumah sakit yang sangat-sangat menguntungkan dalam proses mengumpulkan variasi kasus dalam fase klinik atau koas nantinya. Saya juga ingat dulu saya ke Husada untuk belajar anatomi. Sekarang UKRIDA sudah punya lab anatomi sendiri, itu sudah sangat kemajuan yang besar. Dan juga rumah sakit ya, selamat buat UKRIDA sudah punya rumah sakit sendiri sekarang. Juga saya ingat dulu saya banyak berinteraksi dengan dosen-dosen di UKRIDA. Saya melihat di situ banyak sekali dosen yang sangat kompeten. Mereka berasal dari universitas ternama baik dalam negeri maupun luar negeri dan mereka sangat terbuka dengan pertanyaan, dan hal ini sangat penting tentunya dalam membantu kami memahami materi sebagai basic atau fondasi sebelum kita memasuki dunia klinik nantinya. Jangan pernah ragu. UKRIDA punya misi yang sangat baik. Saya masih ingat banget dulu kita punya slogan Being Transformed to Win the Future. UKRIDA membantu saya dalam mempersiapkan diri saya untuk bisa bersaing tidak hanya di kancah nasional namun juga bisa di lingkup internasional. Yang paling penting diingat adalah tetap semangat. Ya, banyak orang berpendapat bahwa menempuh pendidikan kedokteran di uni swasta tidak sebagus di universitas negeri. Nggak benar, menurut saya itu nggak benar. Menurut saya semua sama bagusnya, tergantung dari bagaimana kita menempatkan diri kita dalam proses pembelajaran tersebut. Dan dalam hal ini UKRIDA sudah sangat capable ya untuk memberikan pembelajaran materi yang mempersiapkan kita menjadi dokter yang kompeten nantinya selama kita mau berjuang dan berusaha keras. Jadi buat teman-teman sekarang, selamat berjuang, jangan ragu, selalu bawa Tuhan dalam pekerjaanmu. God bless you. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Kami berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur kalau hari ini kita dapat beribadah kembali secara online. Umat yang terkasih, sepanjang bulan September ini kita merayakan bulan diakonia. Kiranya melalui bulan diakonia kita didorong untuk berpartisipasi, meringankan beban sesama di tengah pandemi yang kita hadapi. Pelayan firman pada hari ini adalah Pendeta Daud Cevi Naibaho dengan tema Nimu Luang Tina Burang. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh.
Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan dan memuji namanya, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Kebaktian hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan menyertaimu. Dan menyertai-Mu juga. Saudaraku, tema ibadah pada hari ini diambil dari bahasa Sunda, Nimu Luang Tina Burang. Secara sederhana, ungkapan ini berarti upaya menemukan hikmat dari sebuah kejadian dalam kehidupan. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur untuk setiap berkat yang turun bagaikan hujan yang lebat membasahi padang gurun. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun.
Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami. Kami mohon, sudilah ampuni kami. Amin. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemat, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Roma 9 ayat 15b. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Nimu Luang Tina Burang. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak bertemu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, karuniakanlah hikmat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kepada hamba-hamba-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah di tengah padang gurun kami mendapat kekuatan baru dan tetap meyakini
tangan Tuhan menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sahabat Sejati, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saya mengajak kita yang ada di rumah sekalian untuk membuka Alkitab kita dari kitab Rut. Rut pasal 1 ayat 19 sampai 22. Rut pasal 1 ayat 19 sampai 22. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomikah itu?" Tetapi Naomi berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 menjadi bacaan yang kedua. Satu ayat yang tidak asing di telinga kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, demikianlah berita firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Rasanya peribahasa ini yang cocok untuk menggambarkan kehidupan Naomi. Bagaimana tidak? Badai demi badai menerpa kehidupan Naomi. Berawal dari bencana kelaparan yang menimpa Israel dan keluarga Naomi, yang mendorong Naomi dan suaminya Elimelek bersama dengan kedua putranya hijrah ke Moab. Tidak lama kemudian Elimelek mati. Kedua putranya Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Mereka berumah tangga sampai 10 tahun, sampai akhirnya Mahlon dan Kilion mati. Saudaraku, dalam kondisi duka, Naomi memutuskan untuk kembali ke Betlehem, ke kampung halamannya, karena ia mendengar bahwa Tuhan telah memberikan makanan kepada bangsa Israel. Dan akhirnya Naomi dan kedua mantunya berangkat menuju Betlehem. Namun dalam hati Naomi, ia merasa iba kepada kedua mantunya. Kedua mantunya masih bisa menikah dengan pria lain dan mendapat masa depan yang lebih jauh lebih baik ketimbang mengikut mertuanya yang sudah miskin. Kalau saja Mahlon dan Kilion, anak-anak Naomi, Mahlon dan Kilion punya adik, Rut dan Orpa bisa turun ranjang, menikah dengan adik-adik dari almarhum, karena memang pernikahan ini juga diatur dalam hukum Taurat, pernikahan Levirat. Akhirnya saudara yang terkasih, karena Naomi tidak punya anak lagi, tidak punya anak laki-laki, akhirnya Naomi meminta kedua mantunya untuk kembali ke kampung halamannya, kembali ke Moab. Orpa kembali ke kampung halaman. Sementara Rut memutuskan bahwa ia akan tetap mengikuti kemanapun mertuanya pergi. Bahkan dengan tegas ia berkata, "Allahmu lah Allahku, di mana engkau mati, di situ aku mati." Saudara yang terkasih, mengapa Rut tetap setia? Karena cinta kasih Rut kepada Naomi. Bahkan saudara yang terkasih, cinta kasih yang begitu besar kepada mertuanya yang juga mendorong Rut untuk juga mengasihi Allah Yahweh, Allah yang disembah
oleh Naomi. Mungkin saudara yang terkasih kita bertanya-tanya kenapa seorang Moab ini kemudian memutuskan untuk beralih agama, percaya kepada Allah Yahweh. Ada penafsir yang mengatakan mungkin dalam agama sebelumnya ketika Rut berada di Moab, ada dewa yang disebut dengan dewa Kemos. Dewa Kemos yang mengajarkan tentang kekerasan, termasuk juga pengorbanan anak-anak kepada Kemos. Jadi biasanya anak-anak sulung, laki-laki dikorbankan. Supaya apa? Supaya dewa Kemos senang dan dewa Kemos mencurahkan berkat untuk bangsa Moab. Rut melihat Allah Yahweh berbeda. Tidak ada kekerasan, tidak ada pengorbanan anak-anak sulung kepada Allah Yahweh. Mungkin ini juga yang membuat Rut mau mengikut Allah Yahweh. Dan dia mengatakan kepada mertuanya, Allahmu Allahku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita beranjak ke ayat 19. Dikatakan di ayat 19, dan berjalanlah keduanya, Naomi dan Rut sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang gempar ketika melihat Naomi. Kenapa gempar? Saudara yang terkasih, belasan tahun lalu ketika Naomi bersama suaminya Elimelek, bersama dengan Mahlon dan Kilon pergi ke Moab, mereka membawa harta benda mereka. Dan ketika mereka sudah sampai di sana, belasan tahun kemudian sampai lagi ke Betlehem, Naomi datang dengan tangan kosong. Elimelek mati, kedua putranya mati, bahkan harta benda yang dia bawa dari Betlehem ke Moab juga tidak bersisa. Yang tadinya dia berada, yang tadinya dia kaya, yang tadinya dia punya harta, kini dia kembali ke kampung halamannya dengan nol. Dia hanya dengan sang mantu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang membuat bangsa Israel gempar. Dan pada akhirnya ketika para perempuan mengklarifikasi, mungkin karena sudah lama gak ketemu, sudah belasan tahun, maka para perempuan mengatakan, Naomi kah itu? Apakah betul itu Naomi? Dalam bahasa Indonesia, Naomi berarti manis. Betulkah itu si manis? Betulkah itu si Naomi? Tapi dengan kesal Naomi menjawab, jangan sebutkan aku Naomi, jangan sebutkan aku manis, sebut aku Mara. Mara itu artinya pahit. Jangan sebut aku manis, sebut aku Mara, sebut aku pahit. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Naomi kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya terlalu pahit. Suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, bahkan dia tidak punya generasi penerus. Dan bagi bangsa Yahudi ini sesuatu yang diharapkan untuk menjadi penerus generasi mereka. Bahkan harta bendanya juga yang dibawa dari Betlehem ke Moab, lalu dari Moab kembali, nol. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Naomi kecewa. Naomi kecewa. Saudara yang terkasih, kita mungkin pernah mengalami situasi yang dialami oleh Naomi. Mungkin kita pernah mengalami situasi baru saja kita di puncak dan tiba-tiba kita terjatuh, kita ada di bawah. Mungkin kita pernah mengalami bencana bertubi-tubi, entah itu musibah, kedukaan, sakit. Bisa saja kita memunculkan reaksi seperti Naomi. Kita marah kepada Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan. Tuhan, awal tahun banjir, barang-barang di rumah rusak, masih dalam pemulihan kami menghadapi corona yang berimbas kepada pekerjaan dan bisnis kami. Saudaraku, ketika saya dan saudara mengalami apa yang dialami Naomi, ketika kita berada di puncak dan tiba-tiba kita di bawah, sakitnya luar biasa. Beda kalau Naomi yang memang dari bawah, dari nol, kembali lagi ke Israel, nol lagi. Tidak akan terlalu kecewa, ya memang dari dulu juga ada nol, gak ada apa-apa. Tetapi ketika dia punya segala sesuatu, dia yang punya harta, dia punya keluarga, dan pada akhirnya dia ada titik nol, itu yang sakit. Ketika saya dan saudara juga mengalami situasi seperti Naomi, pasti sakit. Pernah mengalami hal yang enak, dan tiba-tiba harus jatuh, dan itu tidak menyenangkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meski Naomi kecewa, nah ini yang penting. Meski Naomi kecewa,
Tuhan memperhatikan Naomi. Meski saya dan saudara kadang-kadang kecewa, kadang-kadang kita marah kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memperhatikan Naomi. Tuhan punya rencana yang indah bagi Naomi. Siapa sangka mantunya Ruth yang sudah janda dalam tanda kutip ditaksir oleh seorang juragan kaya bernama Boas. Naomi dan Ruth yang berada di titik nol, perlahan-lahan derajatnya mulai naik. Yang tadinya Ruth sebagai orang miskin yang datang ke Bethlehem mengambil jelai-jelai yang jatuh ke tanah, perlahan-lahan dia naik, saudara yang terkasih. Kenapa? Karena ia menikah dengan seorang juragan kaya bernama Boas. Saudara yang terkasih, Tuhan punya rencana yang indah. Ketika menempatkan Boas yang melirik Ruth, dan akhirnya Boas jatuh cinta. Dan memang ini yang Tuhan rencanakan. Dan memang kalau kita lihat dalam bacaan, siapa Boas? Boas adalah saudara dari Elimelek, suami dari Naomi. Jadi artinya masih bersaudara. Dan dalam hukum Taurat dimungkinkan sekali. Kalau misalkan Naomi tidak punya anak laki-laki lagi, maka keponakan yang laki-laki, yaitu si Boas ini, bisa menikahi mantunya. Dan saudara yang terkasih, hukum Taurat mengatur kalau pernikahan itu terjadi, maka anak yang dihasilkan adalah anak almarhum. Anak almarhum. Supaya apa? Supaya ada generasi penerus. Saudara yang terkasih, Naomi yang kecewa, Naomi yang marah. Tapi Tuhan tetap memperhatikan. Tuhan peduli. Tuhan mau memberikan yang terbaik. Punya rencana yang indah bagi Naomi. Bahkan saudara yang terkasih, kalau kita lihat, maka Boas dan Ruth ini pada akhirnya melahirkan satu orang anak, yaitu Obed. Siapa Obed? Obed adalah kakeknya Raja Daud, yang notabene adalah nenek moyang Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, rencana Tuhan yang indah. Tetapi apakah Naomi tahu kalau Tuhan punya rencana seperti itu? Enggak tahu. Karena enggak tahu, makanya kecewa. Kalau kita tahu rencana Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, kita tahu apa yang terjadi tahun depan, apa yang terjadi 10 tahun lagi. Meskipun kita pandemi Pak, kita bersuka cita Pak, kita happy, kita tahu kok nanti akan ada obat. Tuhan udah bilang nih, tanggal 31 Desember akan ada vaksinnya. Tenang aja Pak, tenang aja. Nanti saya tahu bahwa Tuhan udah kasih, bahwa nanti awal tahun saya dikasih pekerjaan, dikasih rezeki, gak apa-apalah sementara ini kita susah-susah dulu. Kalau kita tahu, kita akan happy menjalannya Bapak Ibu. Kalau Naomi tahu, dia akan happy menjalani segala deritanya. Tetapi Naomi tidak tahu. Sehingga pada muncul kecewa, muncul marah dalam diri Naomi. Bukankah kita juga kadangkala dalam ketidaktahuan kita akan rencana-rencana Tuhan, seringkali itu membuat kita juga marah. Tuhan, kenapa sih Engkau lakukan ini? Kenapa sih Engkau memberikan yang jelek kepada kami? Kenapa kami menghadapi situasi badai ini? Kenapa Tuhan izinkan musibah ini terjadi? Dan kita pada akhirnya kecewa, marah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari berbagai bencana yang menimpa kehidupan Naomi, dari berbagai kesulitan yang menimpa Naomi, ketika dia ditinggalkan suami, ditinggalkan anak-anak, hartanya habis, Tuhan menggantikan berkat yang luar biasa juga. Di tengah-tengah kesusahan yang kita alami, jangan khawatir. Tuhan menghadirkan cinta. Tuhan menghadirkan cinta untuk menjadi obat di dalam setiap keluh kesah kita, di dalam setiap pergumulan kita. Tuhan menghadirkan seorang bernama Boas untuk menjadi suami dari Ruth. Dan dalam perjalanannya, situasi ekonomi mereka mulai dipulihkan. Saudara yang terkasih, Naomi yang ketika kemudian pada akhirnya menjadi nenek moyang dari Mesias. Siapa yang sangka kalau Naomi menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, Tuhan tetap membuat Naomi manis. Meskipun di tengah-tengah perkara yang sulit, Tuhan tetap memberikan Naomi yang manis juga di tengah situasi yang marah. Oleh itu Bapak Ibu, mari jangan kita marah kepada Tuhan. Jangan kita kecewa kepada Tuhan. Tapi marilah kita percaya kita akan menemukan hikmah di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus sangat tepat dalam konteks kehidupan kita.
ketika saya dan saudara berhadapan dengan pandemi yang menggoncang kehidupan kita. Kita mau belajar dari Naomi. Yang pertama, percayalah Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Seperti yang kita baca tadi dalam bacaan yang kedua, Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allah kita nggak tahu. Apa yang Tuhan inginkan kita nggak tahu. Tapi yang satu hal yang kita tahu, Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Di tengah-tengah situasi yang marah, di tengah-tengah situasi yang pahit, Tuhan hadirkan Naomi, peristiwa-peristiwa yang manis dalam kehidupan kita. Bagaimana cara Allah bekerja? Nah, itu pertanyaan yang gak bisa dijawab. Allah kita unpredictable, tidak dapat diduga. Kadang-kala Bapak Ibu ketika saya melayani kedukaan ya, atau menjenguk yang sakit, tentu sakitnya ya sakit yang parah gitu ya. Lalu mereka bertanya, Pak, kenapa sih Tuhan hadirkan musibah ini? Kenapa sih Tuhan hadirkan saya kok sakit seperti ini gak sembuh-sembuh? Saya gak bisa ke gereja lagi, gak bisa beraktivitas. Tuhan, kenapa aku ditinggalkan oleh orang yang kukasihi, oleh pasanganku, oleh anak-anakku? Ketika mereka bertanya seperti itu, saya jujur saya katakan saya gak tahu rencana Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang tidak dapat diduga. Saya tidak tahu apa yang Tuhan inginkan. Sebab saya manusia terbatas. Dan dalam keterbatasan saya gak bisa tahu apa yang dipahami Allah, apa yang diinginkan Allah. Kalau saya saja tidak bisa memahami pasangan saya, suka gagal gitu ya, menebak apa sih isi hatinya, apalagi kita menebak apa isi hati Tuhan, kita gak akan pernah bisa. Karena Allah kita, Allah yang tidak terduga. Namun saudara terkasih, meskipun demikian, yang kedua, meski Allah yang kita sembah adalah Allah yang unpredictable, kita tidak tahu rencana Tuhan, yang bisa kita lakukan adalah menemukan hikmah di balik peristiwa pahit yang kita alami. Seperti tema kita pada hari ini. Nimu luang tina burang. Menemukan hikmah di balik peristiwa-peristiwa pahit. Bapak Ibu, saya bawa sesuatu. Apa ini Bapak Ibu? Botol ya. Kalau saya tanya nih ke Bapak Ibu, ya ini ada airnya juga ya. Kira-kira airnya ini atau apa yang Bapak Ibu lihat? Mungkin Bapak Ibu akan mengatakan ini botol setengah isi, isinya setengah. Mungkin juga ada yang bilang enggak, ini botol setengah kosong. Jadi ada yang bilang ini setengah isi, ada yang bilang ini setengah kosong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pasti ini gelasnya betul setengah kosong, setengah isi gitu ya. Tapi saudara yang terkasih, ketika kita melihat botol ini bendanya sama, tapi cara berpikir kita, perspektif kita bisa berbeda-beda. Ketika kita menghadapi situasi yang sama, situasi pandemi, perspektif saya bisa berbeda. Saya bisa mengeluh, Tuhan ngapa sih saya gak bisa ke gereja, saya gak bisa khotbah. Biasa hari Minggu itu bangun lebih awal, datang ke gereja, menyiapkan khotbah. Sekarang ini kok di rumah saja, hanya rekaman saja. Kecewa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada orang yang kemudian melihat dengan cara berbeda, tidak kecewa. Ada orang yang bersyukur, meskipun ekonomi jadi susah, tapi dia masih bisa makan. Saya masih bisa makan Pak Pendeta. Ada banyak waktu luang bersama keluarga. Saya menjadi lebih dekat dengan anak-anak saya. Hidup saya jadi jauh lebih bersih. Mana-mana kan sekarang pakai hand sanitizer, pakai masker. Kita menjaga diri. Dan ini menjadi kebiasaan yang baru buat kita dan ke depan nanti. Allah menjadi lebih bersih. Dulu bersih ya, tapi sekarang ini udah mulai beraktivitas lagi, udah mulai kotor lagi gitu ya. Tapi waktu masih PSBB tuh bersih. Tapi sekarang ini sudah mulai transisi, udah mulai bekerja lagi, mulai agak sedikit kotor lagi. Pak Pendeta, saya menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Karena virus corona menunjukkan betapa rentannya kita, betapa ringkihnya kita, betapa rapuhnya kita. Dan kita sangat dekat dengan kematian. Kalau kita menyadari hidup kita sangat dekat dengan kematian melalui virus corona dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, bahwa Tuhan bisa panggil kita kapan saja, kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, satu benda, satu peristiwa bisa dilihat oleh berbagai perspektif. Pilihannya perspektif seperti apa yang mau kita miliki. Ada satu pujian dalam Kidung Jemaat 408, saya sangat suka lagu ini.
yang mengatakan suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Dalam situasi yang kita hadapi, ketika kita tidak tahu Allah kita maunya seperti apa, rencananya seperti apa, Allah yang unpredictable, tapi kita tahu Allah terus mendatangkan kebaikan. Allah mendatangkan Naomi, hal-hal yang manis dalam kehidupan kita. Dan melalui situasi suka duka, Tuhan mau ajar kita untuk mengambil hikmah. Suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Ketika hal-hal yang menyenangkan terjadi, membuat kita jangan sombong. Ingat bahwa itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Ketika saya dan saudara mengalami kegagalan, situasi yang sulit, kita mengambil hikmah. Jangan putus asa. Kita punya Tuhan yang tidak tinggal diam. Dia yang memperhatikan kita. Sekalipun kadang-kadang kita kecewa, kita marah kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan kita. Lalu yang ketiga, saudara yang terkasih, saya mengajak kita di bulan diakonia ini, marilah kita menjadi boas-boas masa kini. Boas-boas masa kini yang peduli terhadap sesama kita. Di sekitar kita ada banyak Naomi, ada banyak Ruth yang menderita. Bersediakah kita menyalurkan berkat Tuhan kepada sesama? Sudah berapa bulan Bapak Ibu kita menggalang dana solidaritas COVID. Dan sudah ada beberapa aksi yang kita lakukan. Kita membelikan APD, membelikan makanan, memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak. Kita berupaya meringankan beban sesama kita. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun masyarakat sekitar. Ketika poliklinik sudah hadir, ini menjadi bentuk cinta kita. Menghadirkan kebaikan, menghadirkan Naomi. Hal-hal yang manis di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita menjadi boas yang boleh menghadirkan kebaikan. Saudara yang terkasih, entah kapan pandemi ini berakhir. Namun percayalah, Tuhan tidak akan berakhir, cinta kasih Tuhan tidak akan berakhir. Dan marilah kita belajar untuk menemukan hikmah dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Kiranya Tuhan memampukan kita. Dan ingatlah, suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Mungkin hari ini kita sedih, tapi satu saat nanti kesedihan kita akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan. Sama seperti Naomi, ketika dia tahu bahwa dia punya mantu menikah dengan Boas, pasti dia akan menjadi Naomi yang berubah. Dia akan menyaksikan Tuhan itu baik. Meskipun saya ditinggal oleh suami, ditinggalkan oleh anak-anak, harta benda habis, Tuhan baik. Tuhan memelihara saya dan keluarga. Biarlah kesaksian itu yang Tuhan tunggu. Tuhan tunggu dari mulut kita. Ketika saya dan saudara mau katakan Tuhan itu baik. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Penatua Rudy Lim. Tuhan, luruskanlah jalan yang ia lalui, jauhkanlah dari segala godaan ini, teguhkanlah iman di hatinya. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu. Akankah engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya.
dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu. Akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersyafaat. Dalam syafaat kami berdoa Bapa, untuk situasi yang kami hadapi saat ini, ketika bangsa Indonesia, dunia ini menghadapi pandemi COVID-19. Kami tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, tapi satu hal yang kami yakini, bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga percaya bahwa di dalam situasi yang menyesakkan, ketika pekerjaan kami terganggu, ketika pemasukan kami terganggu, ketika bisnis yang kami jalani juga terganggu, bantulah kami Bapa, untuk kami boleh percaya seperti Tuhan memberkati Naomi. Kami juga boleh yakin Tuhan memberkati kami. Bantulah kami ya Bapa, di tengah situasi-situasi yang pahit, Tuhan juga akan menghadirkan situasi-situasi yang manis untuk kami sekalian. Mampukanlah kami Bapa, di tengah derai air mata yang kami hadapi, di tengah kesesakan yang kami hadapi, biarlah Tuhan ubahlah itu semua, sehingga pada akhirnya kesedihan kami boleh menjadi kesaksian yang luar biasa, yang boleh mengagungkan nama Tuhan, dan kami boleh mengatakan dengan mulut kami, dengan iman kami, bahwa Tuhan itu baik. Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa untuk gereja dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik sebagai lembaga
baik sebagai gereja maupun sebagai pribadi dan keluarga. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami, sehingga kami juga boleh menghadirkan hal-hal yang baik untuk sekitar kami. Kami boleh berperan menjadi Boas masa kini, ketika kami harus berhadapan dengan Naomi dan Ruth masa kini yang butuh bantuan, butuh pertolongan. Kalau selama bulan diakonia ini Bapak, kami juga punya rencana untuk boleh melakukan aksi-aksi diakonia melalui anggaran yang sudah terkumpul melalui dana solidaritas COVID. Bila Tuhan juga yang boleh memberkati Majelis Jemaat bagian Kespel bersama dengan Komisi Diakonia, biarlah kami boleh bersatu hati untuk boleh melakukan yang terbaik untuk sesama kami dan juga boleh memuliakan Tuhan. Kami juga saat ini berdoa Bapa untuk kami sekalian dalam aktivitas kami masing-masing, baik kami yang bekerja, baik kami yang berusaha, baik kami yang ada di rumah, anak-anak kami yang belajar secara online, bagi para lansia yang ada di rumah dalam segala keterbatasan, ruang dan gerak, biarlah Tuhan juga boleh memberkati kami semua. Sehingga apa yang kami lakukan dengan ungkapan syukur dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa dalam surga, kami juga teringat bagi saudara kami yang sakit, bagi Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons TG, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Oni Nugraha, Om Alinda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katusiktimu, Ibu Isnarti Hananto, dan Ibu Susan Setiawan. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka di masa-masa pahit ini. Dan kami percaya juga di masa pahit sekalipun, Tuhan akan menghadirkan hal-hal yang manis dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, perhatian-perhatian mereka dapatkan dari teman-teman seiman, dan juga berkat-berkat Tuhan yang lain. Bila mereka hayati, itu menjadi sebuah berkat yang indah. Kami juga teringat untuk saudara kami yang berulang tahun, Ibu Irawati Tantiono, Ibu Rina Setiawati, Ibu Lydia Kurnia, Ibu Jenny Hardiman, Bapak Guntur Kartiwa, Ibu Parsini, Bapak Wolfgang Skruder, Bapak Herman Tirtawijaya, Bapak Billy Pakpahan, Ibu Farida Irawan, Bapak Ronald Darmaji, Saudari Ineke Putri Mana, Ibu Sondang Mariani Aritonang, Ibu Yosefin Gumulya, Saudara Yosef Panahatan Lumban Tobing, Bapak Boris Carlos Pakpahan, Ibu Elizabeth, Ibu Teli Panjaitan, Ibu Evi Karyadi, Saudari Fania Petrina Surya Dharma, Ibu Idawati Wijaya, Bapak Hindrata Saputra, Ibu Tin Fitri Sidik. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan memelihara mereka di usia yang baru, dan kami percaya juga Tuhan boleh menambahkan berkat-berkat baru dalam kehidupan mereka, dan biarlah secara iman mereka boleh terus bertumbuh dalam Tuhan, sehingga apa yang mereka hadapi selama ini itu boleh mereka saksikan kepada banyak orang bahwa Tuhan itu baik bagi umatnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami, para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pada kebaktian hari ini. Bila Tuhan memberkati kami yang bertugas, para penatua, para pemandu pujian, pemusik, pengisi pujian, kameramen, dan juga para karyawan. Biarlah semuanya yang kami lakukan menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan, dan persembahan yang manis di hadapan Tuhan. Inilah kami Bapa, doa-doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Datanglah kerajaan
kesalahan kami, seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Mari kita naikkan pujian, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas limpahan kasih-Mu. Ajar kami untuk mengasihi-Mu dan sesama kami. Kini kami datang membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Terimalah ya Allah. Kami naikkan doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kurnia. Amin. Pujilah kali semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus.
Saudaraku, kita akan melanjutkan keseharian kita. Yakinlah bahwa kuasa-Nya senantiasa melindungi kita, sekalipun kita mengalami teriknya sang surya di padang gurun dunia ini. Yakinlah bahwa bersama dengan Tuhan, kita dimampukan untuk menemukan makna hidup dalam pergulatan dunia. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Muka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku. Dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Pas kuasa maut, tuntun aku serta-Mu. Pujianku bagi-Mu selamanya. Bagi-Mu selamanya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.